السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا شيخنا، خصوصا لا رحمة في هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركات ونفاحة في الدين الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah SWT, serta para pendengar Madinah di rumah yang setia yang juga dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini, mari kita bersama-sama bertasyakur, manjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, taklim kita, pendalaman kita akan kitab Bulughul Maram, yang kebetulan kita sekarang masih dalam bab Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari benar-benar merupakan ilmu yang nafi', berguna bagi kita bersama, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sampai hadis nomor 117. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis nomor 117 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah masuk suatu ketika ala Abi Salamah, pada Abi Salamah. Ini seorang sahabat, beliau itu termasuk sahabat Ansor. Nabi Salamah namanya Abi Salamah, namanya pun Abi Salamah. Ini sahabat Nabi. Nah, ketika itu waqad syaqqa basaruhu. Mungkin ketika Nabi masuk ini, si Abi Salamah ini sudah meninggal atau menjelang meninggal, itu matanya meleh. Di matanya tidak betul merem, meleh. Fa'aghmadahu, kemudian oleh Nabi diremno kalau kanjeng Nabi. Sumaqal, kemudian Nabi bersabda, innar ruh, sungguhnya nyawa itu, idza qubido, ketika diambil. Jadi nyawa itu ketika diambil dari seseorang, atba'ahul basar, itu akan diikuti oleh pandangan orang. Jadi pandangan orang yang dicabut nyawanya ini diikuti, mungkin dari atas sana. Ketika itu terus fadud janasun min ahlihi, ketika itu terus keluarga daripada Abi Salamah ini sama menjerit, sama menangis. Lantas Rasulullah bersabda, faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kamu jangan berdoa
untuk dirimu sendiri kecuali dengan baik. Soalnya mungkin ketika ada orang meninggal, kadang-kadang orang itu terus ngomongnya, aku terus piye, bagaimana saya, ini keluarga sudah tidak ada, saya tidak bisa apa-apa. Lah ini kan termasuk harapan. Jangan sampai, kata Nabi, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Kamu jangan mendoakan kepada dirimu kecuali dengan baik. Karena apa? Fa innal malaikata, karena malaikat itu tu'minu, akan mengamini ala ma taqulun, atas apa yang kamu ucapkan. Jadi ketika itu waktu mustajab, waktu mungkin malaikat masih banyak. Jadi kan kita jangan doa jelek kepada diri kita. Summa qala, lantas Nabi bersabda gini, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abi Salamah ini, warfa darajatahu, dan tolong angkat derajatnya Abi Salamah ini fil mahdiyin. Ini fil mahdiyin, nanti di akhirat ini. Jadi termasuk golongan orang-orang yang kamu mendapatkan, yang kamu tunjukkan. Mahdin itu, mahdiin orang mendapatkan petunjuk. Wafsah lahu, tolong ya Allah luaskan pada Abi Salamah tadi fi qabri, dalam kuburannya. Wa nawwir lahu, dan tolong terangi pada Abi Salamah tadi dalam kuburnya itu. Wa khlufhu fi aqibihi, dan tolong jadikan orang-orang ini ada yang mengganti setelahnya Abi Salamah ini. Artinya itu waqlubu fi aqbi kun lahu khalifatan fi islahi man yaqibuhu wa yata'akhkhar anhu min dzurriyyatihi. Jadi tolong nanti zuriyahnya itu menjadi orang yang baik sebagai ganti daripada Abi Salamah ini. Nah, ini di sini dijelaskan. Di sini ada, saya bacakan, bayyana syari' al-hakim liman kana hadiron inda tulu'ir ruhil muqtadir ayyubadira bi'igmadi ainihi. Jadi ini agama menjelaskan bahwasanya orang yang hadir, siapapun yang hadir kepada orang yang kebetulan orang itu pas ikhtidar, orang yang sekaratul maut, jadi menjelang kematian, beliau itu kalau sudah tahu orang itu jelas meninggalnya, ayyubadir bi'irmadi ainihi, cepat-cepat dia itu memejamkan matanya. Kadang-kadang ada yang langsung, ada melek, itu ada. Wa bayyanal hikmah fi dzalik, hikmahnya Nabi menjelaskan hikmahnya apa? Beliau menjelaskan kenapa sih mata itu kok kalau meninggal kok melek. Di sini dikatakan annal basar yang zur aina tadzabur ruh. Nah, ini jadi karena mata ini akan melihat di mana ruh itu pergi, dilihat oleh mata. Jadi akhirnya kalau mungkin dari sana ngambilnya, jadi karena kan ruh itu kan ini ketika meninggal itu kan dari kaki dulu, ini dingin terus sampai ini kan ke sini, sampai nanti ke atas. Jadi mulainya dari bawah. Ngambilnya itu roh dari kaki dulu. Jadi makanya orang yang mau meninggal itu dipegang aja kakinya, kalau sudah dingin, sudah enggak dipegang, dia ngomong sakit, itu sudah mulai nazar. Oleh karena itu fayuhtasabu, maka disunahkan yang ini ighmadu ainaihi, untuk memejamkan kedua mata orang tadi. Soalnya apa? Li alla yatashawwahu mangdaruhu, supaya tidak tampak jelek. Karena orang mati itu mripate melek kan, orang yang lihat kan takut.
Ini nggak bagus ya, ini. Kemudian Nabi kama dzakara, sebagaimana Nabi juga menyenturkan anna minal adab aidan fi tilkal halah, ada suatu perilaku yang bagus juga pada saat itu adalah ayyid alil mayyit, didoakanlah pada mayit itu wali ahlihi wali aqibihi. Ini didoakan mayitnya, juga didoakan supaya dosanya diampuni, segala amal perbuatannya diterima, didoakan mudah-mudahan husnul khatimah. Itu jenazah itu didoakan. Wali ahlihi, keluarganya juga didoakan mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti wali aqibi, dan turun-turunnya didoakan bisolahi amri dinihim wa dunyahum wa solahi akhiratihim. Jadi ya mungkin pengikut-pengikutnya, keluarganya ini, keluarga yang ini penerusnya ini didoakan mudah-mudahan persoalan agamanya jadi baik, dunianya juga baik, akhiratnya juga baik. Terus di sini katakan fa inna du'a mustajabun li ta'minil malaikah al hadirina liqabdirruh. Nah ini karena ketika itu malaikat hadir. Jadi malaikat hadir untuk mencabut nyawa itu masih hadir. Inilah karena malaikat itu hadir, kalau kita doa itu akan diamini oleh malaikat yang hadir di kala itu. Ini oke. Nah, ini jadi kalau di sini waqad istamala du'aun nabawi ala isbatin naimil qabri wa adzabihi. Kalau di situ doanya Rasulullah yang diajarkan tadi itu mencakup adanya nikmat, orang itu akan mendapat nikmat di kuburan dan dijauhkan dari adab kubur. Ini jadi orang kalau meninggal macam itu, jadi nggak usah ya nangis. Tadi hadis itu jelas, ketifadud janasun min ahlihi. Jadi ketika Nabi sudah meremno tadi matanya Abi Salamah, Ummi Salamah, ini keluarganya semuanya terus jerit menangis. Ya mungkin bab niyahah mungkin ada nanti. Biasanya orang-orang sana itu kalau ada orang mati terus jatuh jerit-jerit, ya ngomongnya yang tidak. Yang bagus itu terus tidak diajari oleh Nabi, kalau doakan doa yang baik. Jadi dari hadis ini ada fikul hadisnya. Pertama, istihbabu ighmadi ainail mayyit, sunnah untuk memejamkan kedua mata orang yang sudah meninggal dunia. Biasanya kalau tidak dulu, kalau melek orang kuno itu ditutupi, ditindi napa niku duit. Nah, ditindi duit sini ku duit sing mbiyen niku duit sing niki sing napa sing dengan logam itu seperti ini. Yang kedua ini ad-du'a lil mayyit wa li ahli bi khairid du'a dunya wal akhirah. Kita doakan ya mayit dan keluarganya supaya dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, ini menjelaskan bahwa mayit itu nanti akan mendapat nikmat di kubur mungkin, atau mungkin juga akan mendapatkan siksa di kubur. Buktinya Nabi itu menjelaskan wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu. Nah, ini kan berarti mungkin di akhirat itu nanti di kuburan bisa juga kalau orang Jawa mereka jembar kuburi. Nah, ini mungkin di sana ada siksa, mungkin juga ada nikmat. Ini oke. Yang keempat ini al arwah ajsabun latifah. Nah, ini roh itu ya termasuk ini ajsamun latifah, jisim sendiri tapi yang halus. Kita tidak tahu yas'alunaka ruh, ya kulir ruh min amri rabbi. Pernah
orang-orang tanya kepada Muhammad tentang roh. Roh apa? Roh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu roh itu. Ya, roh itu di mana? Wong kita hidup itu ketika ada rohnya itu. Tapi ketika rohnya tidak ada, ternyata badan ini juga tidak ada artinya. Ya badan wadak, ya sudah, nanti akan dikembalikan kepada asalnya. Karena kita asalnya dari tanah, maka badannya itu juga ikut dimakamkan ditanya. Lah rohnya itu kembali, nanti yang dipertanyakan ya itu roh itu persoalan Allah Subhanahu wa taala. Pun ini pertama. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khina tufiya, Nabi itu ketika wafat sujjiya biburdin khibaratin muttafaqun alaih. Nabi itu ditutupi, dikemuli, kalau kita itu dengan burdin, itu ya jenis apa namanya, kain. Burdin sejarah itu jenis kain dari Yaman. Ini saubun yamaniyun mingkutnin au kattanin. Nah, jadi kalau kita biasanya orang ketika meninggal dunia dikemuli kali jari kali sewe. Nabi dulu ya ketika wafat ya dikemuli kali sinten namanya Aisyah itu dengan burdin ya tadi, sujia biburdin khibaratin, jadi jenis kain yang dari Yaman itu. Nah, ini tujuannya apa ya? Ini mungkin di sini ada hikmatu dzalik, khidduhu minal inkisaf, supaya tidak terbuka. Sudah tidak terbuka. Terus wasatru suratihi, dan menutup, tujuannya itu menutup rupanya orang itu. Jadi orang tahu hanya tutupnya. Ini sebelum dimandikan. Anil ayun law waqa'a taghyir biha wa inna ma takunu hadhihi taghdiyah ba'da naz'i siyabihi li alla yataghayyar badanhu bisababiha wa ib'adan lima yaqa'u minhu minal ada inda naz'i wa tulu'i ruhihi. Jadi biasanya orang setelah meninggal dunia itu kan pakaiannya dicopot. Nah, ini cepat suruh nyopot karena apa? Pakaian yang ada yang nemplek itu menyebabkan cepat rusaknya badannya mayit. Di sini ada ya. Jadi naz'usya bil mayit allati tufiya fiha li alla yataghayyar al badan bisa babiha. Jadi ketika orang meninggal, ini pakaiannya langsung dilokari, dicepat, dilepas semuanya, kemudian ditutupi, dikemuli. Ini masruiyat pertama tadi, fikul hadisnya masruiyat taghiyatul mayit. Nah, ditutupi, mayit niku dikemuli niku. Tutupi, kalau orang sini sudah betul lah, ditutupi biasanya kali sewe. Itu ini apa namanya, ketika orang itu meninggal dunia. Ini di sini ada supaya tertutup orang itu. Jadi di sini ada li alla yataghayyar badanhu, supaya badannya tidak cepat busuk. Jadi wa ib'atan lima yaqa'u minhu minal ada inda nazhi wa tulu'i ruhi, dan menjauhi ya, ini mungkin menjauhkan, dan ketika pas nazar itu bagaimana, kan mungkin itu ini biar semuanya tidak tampak. Ini jadi mungkin wa'ib atan lima yaqa'u minal ada karena kemungkinan ketika pas nazar itu nggak tahulah orang banyak apa pola atau bagaimana orang meninggalkan, mungkin anteng ini supaya tidak ketahuan semuanya, mungkin bajunya sampai robek nggak ketahuan semua karena langsung diambil semua kemudian ditutupi. Ini pun ini begini, ini di Indonesia, di Jawa sudah biasa kita dilakukan, sudah betul. Jadi itu. Nah, ini berikutnya wa'an ya, dari Aisyah juga, anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
qabbalan nabi ba'da mautihi, rawahul Bukhari. Jadi Abu Bakar ini, kata Aisyah, ini mencium Nabi setelah Nabi itu wafat. Jadi ketika wafat habis wafat dicium, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Jadi boleh jawazu takbilil mayyit ba'da mautihi. Jadi boleh mencium mayit setelahnya meninggal dunia, tidak apa-apa. Tidak apa-apa meninggal dunia itu. Yang enggak boleh kan niyakah, itu yang enggak boleh. Kalau ini tetap boleh. Pun hanya itu. Berikutnya wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Ini dari Abi Hurairah ini radhiyallahu anhu, dan Nabi beliau mengatakan nafsul mu'min. Jadi diri orang mukmin itu mu'allaqun, tergantung bidainihi, terhadap utangnya. Hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu disaur. Nah ini jadi ini sakit utang niku disaur. Jadi karena persoalan orang itu tergantung pada hutangnya. Nah ini bahkan keterangannya ngeten, ini aden. Jadi aden itu ada aden itu hammun, ya orang hutang itu hammun billail wa madallatun bin nahar. Jadi orang hutang itu kalau malam itu tidak bisa tidur, susah karena belum bisa nyaur. Wa madallatun bin nahar, kalau siang itu dia merasa hina. Karena apa? Enggak berani lewat muka rumahnya orang yang mengutangi dia. Kalau dia wayai nyaur belum bisa nyaur. Jadi hutang itu. Oleh karena itu yang baik orang itu tidak hutang. Cuma sekarang uang itu ditawari utang. Nah, ini terus orang sekarang berlomba-lomba untuk hutang. Akhirnya orang sekarang itu kalau meninggal tidak meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang. Nah ini syariat Islam mestinya jangan sampai hutang, ya, jangan sampai hutang. Nah, ini kalau bisa sekarang tuh modal Pak untuk utang. Nah ini yang repot ini iya kalau nanti kita kan tidak tahu, jangan baru hutang 2 hari atau 1 belum bisa nyaur kita sudah nggak ada. Nah, oleh karena itu fayam baghilil aqil, saya bacakan nih, baik bagi orang yang punya pikiran, ya, yang punya akal mungkin, yang punya cara berpikir yang bagus, ayatakhalas minhu, dia itu tidak berhutang lah, tidak usah hutang biqadri istitaati, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tidak butuh ya jangan hutang, lah apa hutang. Ini wadzalik li annal mayyit masyghulun bidinihi bidainihi ba'da mautihi. Jadi karena orang meninggal itu, ini orang mayit itu masyghulun, nanti akan disibukkan dengan hutangnya setelahnya dia mati. Ini jadi ini repot. Saya bacakan aja di sini hatta yuddo'ana, sehingga tidak disauri. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana alidden. Nah niki coba. Dulu Nabi itu tidak menyolati orang yang orang itu punya hutang. Ya. Ini alasannya apa? Li anna sholata du'aun lil mayyit. Karena nyolati mayit niku ndongaaken tinggone mayit.
Maka dunganya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, macam-macam. Itu ini li anna shalah du'aun lil mayyit wa du'aun nabi mustajab. Doanya Nabi itu sangat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi mustajab. Nah, oleh karena itu wa wala yuhibbu tadyi'u huquqil ibad. Dan sedangkan Nabi itu tidak senang kalau hak-haknya hamba itu disia-siakan. Nah, ini jadi baru. Jadi kan tidak bisa nanti kan tersia-sia doanya Nabi itu mustajab padahal dia itu terhalang dengan hutang. Terus baru wa idza tahammala anhu ahadun ad-dain shalla alaihi. Baru ketika ada seseorang yang menanggung hutangnya dia, maka Nabi baru mensolati. Jadi ketika ada hutang, tak punya utang ini, punya ada yang nanggung, baru Nabi mau menyolati. Kalau tidak, dulu tidak mau itu. Nah ini waqad kana. Oleh karena itu gini, sekarang dengan itu kalau ada jenazah itu kan sebelum dikuburkan, mestinya sebelum disolati nih. Nah ini diomongkan dulu siapa yang punya hutang, siapa yang punya piutang terhadap orang ini, kalau sedikit mohon dihalalkan. Kalau utang itu banyak, ini keluarga ada yang menanggung. Ini dalam rangka apa? Supaya orang tadi tidak disibukkan dengan hutang, ada keluarga yang menanggung. Nah, mungkin bisa ditambahi barang siapa punya janji yang belum sempat barang siapa yang jenazah ini punya janji terhadap saudara-saudara dan belum sempat janji itu dilaksanakan, minta halalnya. Karena ad-dainu al-wa'du den, janji adalah hutang. Jadi utang uang ini mohon halal kalau sedikit, kalau banyak ada yang menang. Kalau ada janji yang belum sempat dilaksanakan, tolong dimaafkan. Itu bagus. Nah, kalau begitu, kalau sudah ada nanggung, Nabi itu dulu baru nyolati, baru mau. Sebelum ada yang nanggung, tidak mau Nabi itu. Nah, dijelaskan waqad kana hadza fi sadril Islam. Hal itu terjadi pada awal-awal Islam. Summa lama atallahu bil khair. Nah, kemudian ketika Allah memberikan kebaikan, kana yusalli, istilahnya Allah memberikan kebaikan lah kepada umat-umat Islam ini. Kana Nabi yusalli ala kulli muslim. Jadi istilahnya ketika akhir-akhir, awal nggak mau Nabi itu, akhir-akhir Nabi mau. Nabi mau, jadi menyolati siapapun kalau itu orang Islam. Awalnya tidak mau Nabi itu. Nah, terus setelahnya itu wayak di dainahu min baitil mal. Terus Nabi nyauri utangi. Saat ini pemerintah nyaur utangi rakyat. Ini Nabi itu utangnya orang tadi musim tadi disauri dari Baitul Mal. Karena mungkin dulu itu orang utang itu karena butuh. Hutangnya karena konsumtif, ya nggak bisa makan. Ini utang. Beda kali sak mangke wong iku utang dienggo tuku mobil. Wis duwe omah elek utang dienggo bangun omah. Nah ini kan jane omah iku yang penting iso dinggoni, ya kan sudah kan itu. Lah padahal saupama niki terus mbangune iku durung mari, nyauri urung iso wis mati. Nah, ini kan ninggalno utang. Nek zaman sian niku utang niku utang itu karena butuh lil hajah,
butuh untuk konsumtif. Ini karena ini kan orang sekarang tuh beda ini. Jadi oleh karena itu Nabi itu nyauri utangnya dulu itu diambilkan dari Baitul Mal. Nah, karena apa? Li annahu waliyyu man la waliyalahu. Nah, ini. Jadi ini karena Nabi itu menanggung lah orang yang sudah tidak punya yang. Jadi kalau sudah ada yang enggak nanggung, jadi orang ini punya utang, keluarganya enggak ada bisa nanggung. Nah, Nabi yang menanggung, diambilkan dari Baitul Mal. Lho nek sakniki ngoten negarane bangkrut karena wong Indonesia kabeh do duwe hutang, utang sauri negara sementek ini kan. Nah, di sini ini dan baiknya Islam itu, bagus Islam itu. Wa hadza ya min kamali syafaqati bi ummatihi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu kamalu syafaqah. Nabi itu betul-betul belas kasihan terhadap umatnya. Ini jadi ini dan ini apa namanya ini berlaku utang ini berlaku untuk semuanya. Ini bahkan hatta orang meninggal syahid ini contoh ini dan Nabi pernah menghentikan macam ini bi anna syahid orang mati syahid yufar lahu. Orang mati syahid itu juga dosanya diampuni oleh Allah. Yufar lahu kullu dzambin illa daina, kecuali utang. Loh. Jadi kalau dia utang tetap tidak bisa, besok disau kudunya nyaur. Utang itu besok harusnya enggak iso nyaur ning donya, nyaur ning akhir. Lah ini kan repot. Nah niki. Kata orang mati syahid. Mati saya itu kan dijamin dosanya diampuni. Iya, yufar lahu kullu dzambin. Tapi illa dena, kecuali hutang. Oleh karena itu, monggo lah kita niku hati-hati aja sampai apa namanya kebulet utang apa sampai. Nah, fikul hadisnya namun kali al-hassu ala takhris minad dain qabla al-maut. Nah, ini ora usah utang. Ini ada anjuran, ada dorongan supaya kita itu bebas dari utang sebelum mati. Sebelum meninggal dunia bebas, tidak usah punya utang. Ya, dicukup-cukup nolak. Wis sepuh utangnya kayak apa? Wis pokoke iso mangan kan wis, enggak usah golek-golek utang. Nggo apa utang kalau untuk makan. Nah, jadi yang kedua la yazal mayyit masyghulan bidainihi. Jadi mayit itu akan selalu disibukkan dengan utangnya. Ini jadi disibukkan sehingga nanti ada orang yang nyaur, oh ini sudah saya nanggung. Selama belum, mayit itu akan disibukkan dengan hutang, kan kasihan, akan kasihan. Ono mayit kok disibukkan kalau utangi. Itu ada ini. Ada kisah mungkin tidak betul ya. Ada orang meninggal belum 7 hari itu sudah habis semuanya, diambil orang. Omai diambil uang, mobil diambil uang karena utangi banyak. Nah ini kan repot ya. Nah ini diambil itu mungkin diambil itu pok atau belum ya nggak tahu. Mungkin tidak pok dengan hutangnya itu karena banyaknya hutang. Ini ngoten hati-hatilah. Pak kados wau ing dalam mataraken iya kumbaden, hati-hati kamu dengan hutang, fa innahu hammun billail wa madallatun binnahar. Terkata sini pun berikutnya sekarang. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rakhilatihi famata. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda dalam kisahnya seseorang itu jatuh dari kendaraan, kemudian orang itu meninggal
dunia. Ini hadisnya begini. Bainama rajulun waqif bi Arafah. Ketika ada seseorang ini sedang wukuf di Arafah. Jadi wukufnya mungkin dia itu di atas kendaraan, di atas unta. Idh waqa'a ala rakhilatihi. Nah, tiba-tiba pas wukuf dia jatuh dari kendaraannya, dari untanya itu jatuh. Setelahnya jatuh, fawaqasathu, diinjak oleh unta. Mungkin unta ini ngelarak atau ngelarap, kalau apa bedal itu loh, bedal itu mungkin aja gerak-gerak macam ini, orangnya jatuh diinjak. Nah, ketika itu terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsilu, mandikan orang ini bima'in, dengan air, wasidrin. Sidrin itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang baunya harum. Jadi waraku syajarin, anapu, jadi daun-daunan. Saya lihat itu kalau di kampung saya dulu ketika saya masih kecil, nggak tahu itu kalau ada orang meninggal diambilkan daun kalau saya ngatakan daunnya daun opo-opo. Sekarang sudah nggak ada itu. Dulu di lapangan itu banyak. Sekarang nggak ada. Pokoknya jenis daun lah, jenis daun itu. Jadi boleh daun ini. Jadi pakai jenis wakafinuhu. Jadi maksudnya kalau sekarang itu, dulu kan belum ada sabun. Nah ini boleh. Jadi kalau sekarang jenengan sabuni baik saja kan itu. Karena dulu nggak ada sabun, pakai harum-haruman ini. Wakafinuhu. Nah, wakafinuhu fi saubihi. Suruh mengkafani dengan baju ihramnya dia. Nah ini. Jadi suruh ini pakaian, karena dia pas ihram, maka kafannya itu pakai pakaian ihram itu. Maka biasanya ada orang yang pernah haji itu di pakaian ihramnya itu disimpan. Bilang nanti kalau meninggal suruh pakai pakaian ihram ini. Wala ini ya, bahkan kalau jenengan netting gimana di Mekah itu kan banyak orang-orang India itu bawa kain itu dari India itu dibawa ke Mekah, dicuci pakai air Zam-Zam, dibawa pulang, nggak tahu itu apa. Wala tukhannituhu itu jangan diberi haruman. Di sini ini wal khanat at-tayyib. Jadi ini at-tayyib at-tiya wa al-khanut at-tib yukhallitu limayit khasatan yamna'ul fasad kasandalin wa kafaurin wa ambarin. Ini jadi ada wala tukhannitu, jadi tidak boleh diberi ini karena dia pas ihram. Karena meninggalnya pas ihram. Jadi kalau tidak ya enggak apa-apa. Wala tukhammiru, wajahu, mukanya tidak usah ditutup ini. Tukhammir wajahu warsahu, jangan ditutup karena dia pas ihram ini. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena besok orang tadi akan dimakamkan, dibangkitkan dari hari kiamat dalam keadaan baca talbiyah. Itu kalau orang pas ihram. Berarti kalau orang itu tidak ihram boleh. Jadi kita diberi minyak itu boleh, baik saja. Diberi ini tibun itu boleh. Jadi seperti sondal, kafur. Kalau di sini biar diberi minyak kapur baru, tidak apa-apa. Ini boleh. Nah, jadi dari hadis itu ada penjelasan macam ini. Pertama, wujubi ghuslil mayyit,
wa wujubi takfinihi. Di mayit itu wajib dimandikan dan wajib dikafani. Hatta mayitnya tadi ketika orang itu orang ihram. Yang tidak itu kan hanya orang yang mati syahid dalam peperangan, langsung dimakamkan dengan pakaian yang dimana dia berperang itu, karena itu nanti akan menjadi saksi. Yang kedua, jawazu ghuslil mayyit al-muhrim bisidrin wal ma khaitsu amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh memandikan jenazahnya orang yang sedang ihram itu bisidri. Sidr itu dengan daun-daunan, jenis daun. Ya, mungkin daunan kalau di sini daunan, pokoknya jenis daun-daunan yang mungkin bisa menjadikan perut atau gimana itu untuk ini. Ini boleh. Kan Nabi itu qala Syafi'i yubahu lil muhrim al hayy ay yaghtasila yubahu lil muhrim al hayy ay yaghtasil bil ma'i wasidr wa qarahul jumhur. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh itu. Boleh bagi orang yang muhrim yang masih hidup, dia itu mandi dengan air tadi wasidrin dan dicampur dengan daun-daunan. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Nah, ini. Jadi kalau orang pas ihram, kalau sebelum kan tidak apa-apa. Jadi kalau kita pas haji itu kan sebelum ihram itu kan sunnah haji, boleh mandi kita pakai sabun tidak apa-apa. Terus napuma ini kan badannya diberi minyak tidak apa-apa sebelum ihram. Baru ketika sudah pakai pakaian ihram itu tidak boleh. Berikutnya jawaz takfin fit taubain wal afdal salasa. Di sini enggak ada ya. Jadi yang baik ini boleh mengkafani itu dengan 2 lapis. Ini. Tapi yang paling utama adalah 3. Biasanya kalau di sini itu ada izar, ada kamis, terus ada khimar di sini ditutupi, terus ada baju, terus ada ini, baru kemudian ada 2 lapis. Lapis itu dianggap 1 lapis, ada lapis kedua, ada lapis ketiga, ada terus ada yang 3 lapis. Ini yang 3 lapis itu utama. Ini yang punya. Kemudian ihramur rajul yata'allaqu bi ra'sihi duna wajihi. Jadi gimana? Ihramur rajul itu terkait dengan kepalanya, bukan mukanya. Jadi kan yang di sini tadi kalau pas ihram kan wala tukhammiru wajahu wa ra'sahu. Nah, ini disuruh kalau pas ihram itu mukanya dan kepalanya. Ini jadi ihram rajul ya ta'allaqu bi ra'si. Jadi kepala ya ini enggak boleh ditutup kan? Kepala kan tidak boleh tutup. Kalau mau kesoleh kepala tutup wajahnya ya jelek kan, ya muka ini. Terus ini berikutnya istihbabu takfinil muhrim fi thiyabi ihramihi. Sunnah bagi orang yang muhrim itu, orang pas ihram ketika meninggal dikafani dengan pakaian ihramnya. Bahkan di situ tadi mukanya tidak usah ditutup. Kalau orang Indonesia kan tidak hanya orang ketika ihram, walaupun tidak ihram, kain ihram itu disimpan untuk nanti digunakan untuk takfin karena besok akan menjadi saksi. Ini. Kemudian yang berikutnya asyuru'u fit ta'ah ma'a khailulatil maut duna tamamiha yurja ma'ahu ayub asadzalika fil akhirah ma'a ahli dzalikal amal. Jadi orang yang sibuk yang melakukan suatu ketaatan, nah, ketika di situ terus dia itu meninggal dunia, nah, sebelum aktivitasnya itu selesai, maka orang tadi akan diharapkan akan mudi ini akan sama posisinya dengan orang yang setelahnya melakukan itu nanti di akhirat. Jadi orang hajinya belum selesai kok dia sudah meninggal.
Ini kan syuru' fit ta'ah. Nah ini, maka ketika dia itu sudah melakukan dalil ketaatan yaitu haji tadi, kemudian di tengah-tengah meninggal dunia, maka dia itu akan diharapkan besok dia itu akan dibangkitkan di akhirat sudah dalam posisi haji yang sempurna. Nah, ini jadi maka orang yang karena gini, seperti orang menuntut ilmu itu sama dengan mujahid, ya kan, lebih bagus ini. Lah kalau orang itu meninggal pada waktu thalabul ilmi, jadi orang itu sama dengan meninggal dalam keadaan jihad, berjuang li'ila'i kalimatillah. Karena dalam posisi ini, jika kalau ada orang sholat meninggal dunia belum sempurna sholatnya, maka dibangkitkan nanti ketika dia pas bangkit dalam posisi sholat. Luar biasa. Antum kan yang pas sholat pas sujud meninggal dunia, ada orang macam itu. Contohnya sinten Nabi sing pas sholat Nabi Sulaiman dikira sholat terus, nah ini tiba-tiba meninggal dunia pun. Nah, niki lagi al-muhrim idza mata yabqa fi haqqihi hukmul ihram. Orang yang muhrim ketika meninggal, maka dia itu hukum ihramnya tetap. Karena tetap, maka dia tadi kepalanya juga tidak boleh tertutup. Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh ini. Qala Syafi'i wal Ahmad, karena dia itu dihukumi masih ihram menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yahrumu taghtiyatu ra'sihi wa tatyibu akhdan bihadzal hadis. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang meninggal dalam posisi ihram, dia tidak boleh ditutupi kepalanya, haram ditutupi kepalanya, dan haram orang itu diberi minyak, diberi haruman, karena dia dalam keadaan ihram. Kalau orang ihram kan tidak boleh kepalanya ditutup. Orang ihram juga tidak boleh dia itu pakai minyak wangi. Lah dengan hadis ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpedoman bahwasanya orang yang meninggal pada waktu ihram tidak boleh kepalanya ditutup. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yusna'u bihi ma yusna'u fil halal. Kalau Imam Abu Hanifah, ya dilakukanlah sebagaimana dilakukan atau diperlakukan mayit itu seperti kita memperlakukan orang yang tidak dalam posisi ihram, dalam posisi halal. Jadi kalau begitu, kalau menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, boleh diberi harum-harum. Ini boleh yughatti ra'sahu wa yutibu. Boleh memberi harum-haruman jenazah juga boleh, menutup kepalanya juga boleh. Ini muqtadul qiyas. Alasannya apa? Punya alasan. Linkita'il ibadah bizawali mahal tahlif. Karena ibadahnya itu sudah habis. Ya, karena orang kalau sudah meninggal sudah tidak mukallaf lagi. Karena dia sudah tidak mukallaf lagi, maka ibadahnya dia sudah putus. Ihramnya dia sudah putus ketika dia sudah meninggal dunia. Karena apa? Tempatnya tak mukallaf, orang mukallaf sudah tidak mukallaf lagi. Karena orang mukallaf itu batasannya kalau dia sudah masih hidup. Wa ajabu an hadzal hadis. Nah, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menjawab hadis ini. Kenapa kok hadis ini ada? Bi anna dzalika khususiyatur rajul li anna akhbar rasul bi anna yub'atsu mulabbihan syahadatan minhu bi anna hajjahu qad qubila wa dzalika ghairu muhaqqaq li ghairihi. Ini khususnya rajul, khususnya orang tadi.
Ya, khususnya orang tadi. Karena Rasul tahu bahwa orang yang meninggal, yang ketinggal pada waktu wukuf, jatuh dari kendaraan itu, Nabi tahu bahwa dia itu hajinya sudah diterima. Ini haji, maka orang itu diperlakukan khusus. Ini khususnya karena Nabi. Kalau yang lain kita tidak tahu. Jadi qad bila wa dzalik kata ghairu muhaqqaq fi ghairi. Ini tidak nyata, maksudnya tidak terbukti atau belum tentu terjadi pada selain orang itu. Jadi kasus orang yang meninggal tadi ya ketika pada masa Nabi ya khusus orang itu khususnya. Karena Nabi yang mengetahui itu jawabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ketika orang yang jatuh dari unta itu kok di kepalanya tidak ditutup dan oleh Nabi tidak boleh diberi haruman. Karena Nabi itu tahu khusus orang itu bahwa orang itu walaupun meninggal hajinya diterima. Yang lain kan belum ternyata. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpedoman yang zahirnya hadis, kasusnya macam itu bisa berlaku untuk siapa saja. Nah, inilah nanti beginilah kadang-kadang ikhtilaf itu jadi sama-sama ulama tapi memahami teks kadang-kadang berbeda. Teksnya itu sama tapi mensikapi teks itu bisa berbeda. Antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sama-sama berpedoman dengan hadis itu. Yang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengambil kesimpulan hadis itu bisa diberlakukan secara umum siapapun yang meninggal dunia pada masa ihram dan belum tahalul dia, maka dia ketika meninggal dimandikan, dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak boleh pakai haruman dan kepalanya terbuka. Berpedoman hadis itu. Tapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak. Tetap dia diperlakukan seperti orang yang biasa. Ya dimandikan, boleh dikafani, kepalanya boleh ditutup dan boleh diberi haruman. Loh, bagaimana hadis itu? Wong Nabi tidak melakukan itu. Hadis itu termasuk khususnya. Hadis itu termasuk khususnya, khosois, mungkin keistimewaan pada orang tadi yang kisahnya Nabi mengetahui. Padahal yang lain belum tentu seperti orang tadi. Ya, itu cara memahami hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita aplikasikan ketika nanti ada orang meninggal dunia. Nanti masih ada hukum-hukumnya bagus-bagus ini yang menyangkut yang waqi'iyah. Saya kira itu yang biasa kita jumpai ketika ada orang meninggal dunia. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.